Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan, kami bersukacita bisa kembali hadir melayani saudari dalam podcast kali ini. Dan sedang bergabung bersama dengan kita yang akan sharing firman Tuhan, Saudara Moses. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, saudaraku, Tuhan memberkati. Kita bisa kembali sama-sama membagikan kenikmatan. Amin. Amen. Baik, saudari, topik kita kali ini ialah jika kita mengaku dosa kita. Ayat firman Tuhan diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudari, saya pernah mendengar satu kutipan yang mengatakan bahwa setelah kita beroleh selamat, kita tidak seharusnya lagi berbuat dosa. Lantas, kalau mendengar kutipan ini, timbul pertanyaan, lalu bagaimana jika kita sebagai orang Kristen pada akhirnya melakukan dosa lagi atau berbuat dosa lagi? Nah, kita akan temukan jawabannya dalam podcast ini. Saudara Moses akan bagikan berkatnya kepada kita. Silakan, Saudara Moses. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, bahwa setelah kita beroleh selamat, ya kita ini dibawa ke dalam sebuah persekutuan. Ya. Ini yang ada di dalam inti kitab atau surat 1 Yohanes. Dan persekutuan yang dimana kita dibawa ini adalah persekutuan dalam hayat. Nah, persekutuan dalam hayat ini ada persekutuan kita dengan Allah. Seiring kita sering bersekutu, hayat itu akan terus bertambah. Jadi Allah sang hayat, Allah sang hidup itu ingin memberikan dirinya tersalur ke dalam kita. Ini hal yang harus kita sadari sebagai orang Kristen. Ya, Dia bukan Allah yang di luar kita, tapi sejak kita beroleh selamat, Dia ingin senantiasa ada di dalam kita dan kadarnya di dalam kita itu bertambah. Nah, ini harus kita sadari. Yang kedua, karena Allah kita itu juga adalah terang, maka seiring hayat bertambah, terang juga bertambah. Nah, saudara-saudari, terangnya Allah ini bukan terang yang membunuh ya, seperti di perjanjian lama. Puji Tuhan, karena Allah kita telah berinkarnasi, ya terang ini menjadi terang yang menyoroti dan menyingkapkan. Sehingga orang yang di dalam kegelapan, ya, karena memang Allah telah menyelamatkan kita dari dosa dan perbuatan dosa, tapi di tengah-tengah lingkungan dan daging itu masih penuh dengan kegelapan, maka tanpa disadari ataupun juga disadari, seorang kaum beriman masih bisa berbuat dosa. Nah, terang itu yang menyingkapkan. Lebih kadang seseorang itu nggak sadar kalau dia habis melakukan kesalahan, tapi melalui bersekutu dengan Tuhan, kemudian ada terang, Tuhan menunjukkan ini loh hal yang salah, begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini seperti yang tadi Saudara Ade Bagus katakan. Kalau Allah sudah singkapkan, Allah sudah tunjukkan, maka tugas kita adalah mengaku dosa. Mengaku dosa. Karena mengaku dosa ini akan membuat Dia yang adalah setia dan adil mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, begitu kita mengakui dan Dia mengampuni, persekutuan kita dengan Tuhan akan naik level, ya, akan ada kelanjutan. Tapi kalau sampai itu belum diakui, maka kondisi kerohanian seorang Kristen akan stagnan di tempat. Kenapa? Karena dosa yang belum diakui itu akan menghambat. Nah, itu penting sekali bagi seorang Kristen untuk bisa belajar satu pelajaran yang sangat penting dalam pertumbuhan rohaninya, yaitu mengaku dosa. Amin. Iya, saudari, ada 2 poin tadi ya yang juga saya tangkap. Yang pertama persekutuan, yang kedua terang. Jadi kita perlu sadar bahwa begitu kita beroleh selamat,
ternyata Allah membawa kita ke dalam persekutuan hayat ya antara kita dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga adalah terang saudari ya. Puji Tuhan, kapankala kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, mungkin seringkali kita melakukan kesalahan yang tanpa kita sadari atau sadari. Nah, di sana Tuhan sebagai terang akan bekerja. Itu ya Saudara Moses ya. Betul, amin. Kemudian kita akan diterangi akan kesalahan kita itu. Dan begitu situasi itu muncul dan kita alami, maka kita perlu belajar untuk mengaku dosa di depan Tuhan. Amin. Sehingga persekutuan kita tadi dibawa naik kepada satu level demi satu level ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, saudari, saya juga ingat satu ayat yang sangat baik ya di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 13 yang mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Amin. Kadangkala saudari, dalam pengalaman saya pun ya, ketika bersekutu dengan Tuhan dan terang itu datang dan saya diterangi akan satu kesalahan atau dosa yang saya lakukan, kadangkala untuk mengakuinya itu ini Saudara Moses, bahasa kerennya itu apa ya, jaim. Jadi Iya, betul. ya tidak berani mengakui di depan Tuhan karena kadangkala bukan ya, memang kadang yang diterangi itu bukan hanya dosa ya Saudara Moses ya, tapi satu hal yang kita anggap itu baik, tapi sebetulnya itu menghambat persekutuan. Amin. Nah, itu kan juga harus dibereskan ya dengan Tuhan ya, sehingga tadi dibilang pertumbuhan hayat kita itu tidak ada sekatan, tidak ada hambatan. Nah, Besari mungkin juga punya pengalaman yang sedemikian ya. Tapi ayat ini mengatakan bahwa jika seseorang menyembunyikan pelanggarannya, maka dia nggak akan beruntung. Tapi jika ia mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayang. Amin. Tuhan Besari. Ya, ini menarik ya, betul. Apa yang disampaikan Saudara Ade bagus barusan di dalam Amsal itu betul ya. Kalau makin kita sembunyikan dan tidak mengakuinya, maka kasih kita terhadap Tuhan itu juga makin lama akan makin hambar. Kenapa? Karena iblis akan terus-menerus mendakwa. Saudara-saudari, kita harus sadar bahwa di dunia ini ada satu musuh kita bersama, yaitu iblis, yang di dalam Wahyu pasal 12 terus-menerus mendakwa kita siang dan malam, sehingga kita terus merasa dihakimi. Terus akhirnya, aku jadi orang Kristen kok ya sama saja ya seperti kehidupanku sebelum percaya, dan akhirnya iman kita menjadi kandas. Ini yang terjadi pada kebanyakan orang. Nah, saudari, kita harus benar-benar paham dengan situasi ini ya. Karena itu Rasul Yohanes yang sudah lanjut usia ini ya menulis surat ini untuk mengingatkan kembali ke persekutuan. Ya, kita bisa bertahan sebagai orang Kristen kembali kepada persekutuan. Amin. Nah, bagaimana supaya persekutuan ini pulih? Akui dosa. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 ini kaya sekali, karena dikatakan kalau kita mengaku dosa kita, ya Dia akan mengampuni dan menyucikan. Apa ini maksudnya menyucikan ya? Menyucikan ini artinya keinginan kita ya. Kalau suci itu dalam bahasa Inggrisnya ya, itu adalah dibersihkan ya. Dan dia punya makna adalah untuk purify, dimurnikan ya. Di bahasa Yunani itu ada kata rizo ya, dimurnikan. Artinya dari kondisi yang awalnya suka berbuat dosa, tapi karena disucikan, dimurnikan, disisihkan, lama-lama jadi mulai nggak ada selera terhadap dosa itu. Jadi saudara-saudari, kalau kita berbuat dosa, akui saja. Karena selain Dia akan mengampuni kita, tapi Dia akan membuat selera kita terhadap apa yang dosa tadi itu menjadi makin lama makin berkurang. Sampai akhirnya kita sama sekali nggak ada selera untuk melakukan itu. Nah, tapi itu nggak bisa terjadi kalau kita tidak mengaku dosa kita. Karena itu betapa pentingnya perkara mengaku. Jadi bukan berarti kalau gitu aku bebas berbuat dosa terus aku akui saja, bukan. Mengaku dosa dengan pertobatan ya, aku mengakui dengan begitu
real, ya, sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan dirinya ke dalam kita, dan kadar untuk ingin melakukan dosa itu makin berkurang. Nah, karena itu ayat ini begitu dalam, ya. Diampuni dan disucikan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, saudari ya. Allah kita adalah setia dan adil. Karena Allah kita setia dan adil, maka Ia tak dapat tidak mengampuni dosa kita, dan Ia tak dapat tidak menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, kuncinya, mari kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amen. Jika kita menikmati persekutuan yang intim, pasti terang Tuhan itu selalu akan menyoroti kita. Kapan kala terang itu menyoroti kita, ada sesuatu yang perlu kita bereskan, entah itu dosa, entah itu kesalahan, ataupun ambisi alamiah kita, saudara, yang menghambat pertumbuhan hayat kita, mari segera kita bereskan di depan Tuhan. Amin. Kita akui di depan Tuhan, maka Ia akan mengampuni dan menyucikan, memurnikan kita kembali dari segala kejahatan, dari segala dosa. Amin. Puji Tuhan. Amen. Ya, mari kita berdoa. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, ya. Kesetiaannya dan keadilannya membuat mau tidak mau Dia mengampuni kita. Ini yang luar biasa, ya. Jadi memang Dia adalah Allah yang penuh kasih, tapi kasih itu kadang tidak cukup, ya, untuk menang atas tuntutan hukum. Tetapi karena Dia adil, ya, dan keadilannya menyatakan apabila kita mengaku, darahnya itu akan mengampuni dan menyucikan kita, ya. Dia mau tidak mau harus mengampuni dan menyucikan kita. Puji Tuhan, kita bukan hanya kasih, tapi Dia juga adil. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau juga adalah Allah yang begitu adil terhadap kami. Kapanpun Tuhan kami kekurangan persekutuan akan Engkau, kami bisa segera berpaling, mengaku dosa Tuhan, dan kembali Tuhan Kau pulihkan. Berkati satu hari ini Tuhan Yesus, supaya persekutuan kami dengan Engkau menjadi persekutuan yang manis, yang intim, yang akrab, yang mesra Tuhan. Tuhan, sehingga penghidupan Kristiani kami menjadi penghidupan yang makin lama makin maju, makin penuh dengan berkat, makin penuh dengan terang. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan